Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita kembali belajar lagi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Miss, pada pertemuan ini kita kembali lagi membahas mengenai suatu informasi berdasarkan teks. Nah, kita akan mempelajari bagaimana mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Nah, berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Contoh, kata tanya apa? Nah, informasi yang kita peroleh yaitu penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kata tanya di mana merupakan informasi penyebut atau penjelasan tempat. Kapan merupakan informasi penyebutan atau penjelasan waktu. Siapa merupakan informasi penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Mengapa merupakan informasi penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Bagaimana merupakan informasi keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Berapa merupakan informasi menunjukkan jumlah atau banyak suatu benda. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bahas ya mengenai kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa ya. Nah, sekarang ini adalah bagaimana cara mengelompokkan informasi dari kata tanya ini. Oke anak-anak, cukup jelas ya. Nah, berikutnya untuk lebih memahami, coba perhatikan dulu teks berikut ini. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, kita akan menggali informasi yang terdapat pada teks pernapasan ikan ini. Nah, yang pertama, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Untuk kalimat pertama ya, ini merupakan kalimat pertama pada paragraf ini. Yaitu, kita akan mendapat informasi dengan kata tanya apa. Apa itu? Mengenai ikan ya kan? Di mana ikan yang hidup di air begitu. Nah, kemudian ikan bernapas menggunakan insang itu kita akan menggali informasi dengan kata tanya apa dan bagaimana. Ya kan? Kemudian adalah ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu komplit ya. Itu bisa digali informasi dengan kata tanya apa, kata tanya di mana, kapan, dan bagaimana. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Nah, coba kamu perhatikan paragraf ini. Oke, dengarkan ya nak, Miss akan bacakan. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain, seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, kamu dapat mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang tersedia pada teks berikut ini. Pada teks yang tadi ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Maka ada jawabannya yaitu bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Nah, kemudian pertanyaan, apakah penyebab penyakit bronkitis? Jawabannya adalah bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, ataupun menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Nah, kemudian apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis?
Nah, kita temukan jawabannya. Gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca, benar ya? Nah, membaca dengan saksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara cepat. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Ya, sebelumnya kita juga sudah belajar ya bagaimana itu peta pikiran ya, Nak. Oke. Menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Nah, jadi ketika kita ingin menemukan informasi berdasarkan suatu cerpen atau cerita pendek yang kita baca, maka langkah-langkahnya untuk menggali informasi tersebut yang pertama adalah baca dengan seksama. Itu pasti ya. Dan kemudian buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Seperti yang tadi ya, kalau boleh harus lengkap, ada kata apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, kapan, begitu ya. Kemudian carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Nah, pasti itu biasanya pertanyaan yang kita buat itu kita temukan jawabannya pada suatu teks atau cerpen ya. Rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Nah, itulah nanti akan menjadi suatu informasi yang kita dapat kita peroleh ataupun yang kita gali dari suatu cerpen yang kita baca. Oke. Nah, kemudian menjelaskan informasi berdasarkan teks. Contohnya kamu baru membaca suatu teks, lalu kemudian guru menyuruh kamu untuk menjelaskannya di depan kelas, seperti itu ya. Maka ingatlah kembali cara mendapatkan informasi dari teks ya. Yang pertama adalah bacalah dengan seksama, ya kan? Kemudian buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu jawablah. Lalu tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, ini boleh kamu buat dalam bentuk tabel seperti yang tadi ya. Kamu buat kata tanya apa, lalu dibuat jawabannya pada kolom kedua. Lalu kata tanya kapan, lalu dibuat jawabannya, dan seterusnya. Jadi ketika kamu disuruh menjelaskan suatu informasi dari teks itu, kamu akan memperoleh intinya dengan membuat pertanyaan dari kata tanya ini, kemudian memberikan jawabannya. Oke, cukup paham ya, Nak? Nah, anak-anak Miss, coba kamu buka buku tematik kamu, tema 2. Tema 2, halaman 53. Nah, di situ ada cerita mengenai Kuldesak Lantaran Jerebu. Ini kamu baca sampai selesai. Nah, kemudian untuk tugas kamu yang pertama adalah berdasarkan teks atau bacaan Kuldesak Lantaran Jerebu itu, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, kata pertanyaan itu di sini sudah masing-masing Miss berikan contohnya. Nah, contoh kata tanya apa? Apa penyebab asap di Riau? Jawabannya penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Nah, begitu cara menjawabnya ataupun begitu contoh memberi pertanyaan ya. Nah, jadi ini masing-masing kamu buat minimal 2 ya, tidak usah 4. Minimal masing-masing 2. Kata tanya apa minimal 2, kemudian kata tanya siapa minimal 2. Dan begitu seterusnya sampai dengan kata tanya mengapa. Oke, sudah paham ya, Nak? Nah, kemudian untuk tugas kamu yang kedua ya. Nah, kamu boleh buka buku tematik kamu juga tema 2 halaman 88. Nah, di sini boleh kamu lihat berdasarkan bacaan dari musyawarah ini ya, tentang musyawarah pada halaman 85. Di sini memang kurang jelas, tapi kamu boleh buka buku tema kamu supaya lebih jelas. Halaman 85. Nah, kamu bacalah ini teksnya sampai selesai. Nah, dengan tugas yang sama juga, buatlah kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, kamu buat ini pertanyaannya masing-masing minimal 2 juga ya. Minimal 2 kata tanyanya berdasarkan teks ini ya. Setelah itu kamu buat juga jawabannya. Oke, begitu ya, Nak.
Ingat ya, ini tugas 2 kamu. Oke anak-anak Miss, demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia kita pada pagi hari ini. Untuk anak-anak Miss semua, tetap semangat dikerjakan tugasnya. Bagi yang belum mengumpulkan ulangan harian, kamu harus kumpulkan paling lama hari Rabu. Nanti kalau tidak dikumpul sampai hari Rabu, nah nanti kamu tidak akan memiliki nilai bulanan, karena sebentar lagi kita setelah UTS akan bagi rapor bulanan. Oke anak-anak, paham ya? Oke. Demikian pertemuan kita pada pembelajaran pagi hari ini. Tetap semangat buat anak-anak semua. Selamat pagi.